Pagi itu, Lasmi datang ke rumahku dan mengajak untuk pergi ke salah satu tempat yang ada di luar kota untuk mencari ilmu ini. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Jadi guys, ini adalah lanjutan kisah yang berjudul Ibuku Bersekutu dengan Setan. Jadi kalau kalian belum tonton part satunya, tonton dulu agar mengerti jalan ceritanya. Jadi cerita ini tuh ditulis di Twitter Lakon Story. Kalau kalian pengen lihat Twitternya bisa banget tuh, langsung aja kunjungin, gue taruh linknya di deskripsi. Gue juga mengucapkan terima kasih nih buat Lakon Story yang telah mengizinkan RJ5 membacakan kisah ini. Karena emang Lakon Story itu udah belah sama RJ5. Terus kalau kalian pengen beli merchandise RJ5, bisa banget. Langsung aja ke Instagram RJL Projects nih. Atau kalau nggak punya IG, langsung aja WhatsApp nih. Gampang banget, udah bisa beli merchandise dari RJ5. So, gue rasa langsung saja berikut adalah kisahnya. Ibu, andai saja aku mengetahui ini sejak dari awal, pasti aku akan melarang, Ibu. Bu, Ibu habis ngapain? Itu kok ada kain jarik di tanah? Sudah, kamu lama-lama pasti mengerti. Malam itu benar-benar nyeremin banget. Udah ibunya Dewi tiba-tiba ngilang, tiba-tiba aja kedengeran suara tangis dari arah belakang rumah. Padahal di belakang rumah itu nggak ada apa-apaan dan nggak pernah dirawat juga. Di kebun belakang itu kalau kata Dewi cuman ada tanaman pisang yang tinggi banget dan sebenarnya juga jalan untuk menuju ke sana juga udah ditutup. Lah, terus siapa yang nangis? Oh, bisa aja itu ibunya Dewi. Ya udahlah, walaupun sebenarnya si Dewi itu males banget ya ke belakang rumahnya yang emang cuman kebun doang. Tapi karena dia pikir itu bisa aja ibunya ada di belakang rumah, ya udahlah, dia jalan tuh ke belakang rumahnya. Bu, dibuka tuh pintu belakang sama si Dewi. Dan ya pas dia lihat, gak ada apa-apaan, cuman ada pohon pisang doang. Tapi di situ Dewi itu masih mendengar ada suara tangisan. Dan pas disitulah si Dewi itu ngeliat di salah satu sudut belakang rumahnya ada sosok cewek parubaya yang lagi duduk nundukin kepalanya. Cewek itu nangis sambil garuk-garukin tangannya gitu ke tanah. Kaget lah tuh si Dewi ngelihat sosok itu. Karena kalau kata Dewi, sosoknya itu ya bener-bener jelas banget. Di situ dia bener-bener ketakutan. Dan gak lama, cewek itu berdiri dan menjauh dari arah Dewi sambil ketawa cekikikan. Dewi takut banget dan langsung lari tuh dia masuk ke dalam kamarnya sambil teriak-teriak minta tolong. Dewi langsung masuk ke kamarnya sambil nangis, teriak-teriak manggil nama ibunya. Bu, ibu di mana? Karena udah ketakutan banget, si Dewi itu sampai nutupin kepalanya pakai selimut. Tapi sayangnya teror nggak berhenti sampai di situ. Pas dia lagi nutupin kepalanya, Dewi itu ngedenger ada suara orang yang lagi gedor-gedor pintu kamar Dewi.
Suara gedor pintu itu ya cukup keras dan cukup lama, hingga akhirnya suara tersebut udah nggak kedengaran lagi. Di situ Dewi juga kebingung ya, sebenarnya apa yang terjadi di malam ini. Gak lama setelah itu suara tangisan, terus suara gedoran pintu udah menghilang ya. Dan di situ Dewi sempat kepikiran, wah kayaknya udah normal nih. Ya udahlah, dibuka tuh selimutnya sama si Dewi. Tapi sayang, ternyata dugaan Dewi salah. Setelah membuka selimutnya, si Dewi itu malah ngeliat ada sosok kuntilanak dengan pakai baju putih yang terlihat seperti kusam di dalam kamarnya. Sosok itu wajahnya, mohon maaf ya, kalau kata Dewi sangat hancur dengan matanya yang hitam. Sosok itu cuman diem doang sambil ngeliat ke arahnya si Dewi. Kira-kira apa yang bakal terjadi dengan Dewi? Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Dewi gak habis pikir apa yang terjadi sama dia di malam itu. Kok bisa-bisanya digangguin sama setan terus-terusan? Setelah dilihat ada kuntilanak tuh di dalam kamarnya, dia langsung lari keluar kamar buat minta tolong. Karena emang udah bener-bener ketakutan, dia sampai beberapa kali jatuh juga. Tapi sialnya, ternyata belum sampai di situ. Di ruang tamu, Dewi tuh ngeliat kayak ada sosok wanita pakai baju lengkap kayak khas Jawa gitu ya, dengan kain jarik dan juga selendangnya. Apalagi ini? Wanita tersebut berdiri ya kayak lagi menghadap ke dinding gitu sambil membenturkan kepalanya ke dinding berulang kali. Tapi pas Dewi perhatiin lagi, loh kok ini kayak ibu? Dan langsung lah tuh dideketin sama dia dan ternyata bener itu adalah ibunya. Dewi bener-bener gak habis pikir tuh sama ibunya. Udah lagi sakit, ngapain amat pakai baju lengkap khas Jawa kayak gini. Ditambah lagi, muka ibunya tuh bener-bener pucet banget saat itu. Selain wajahnya yang pucet, ternyata isi dari mulut ibunya itu penuh dengan telur mentah. Jadi Dewi tuh pas ngeliat itu ya kalian bisa bayangin ya perasaan seorang anak yang ngeliat ibunya kayak gitu. Bu, istighfar bu. Karena Dewi ini ngerasa keadaan di rumah itu semakin membahayakan, makanya ibunya dibaringin tuh di sofa yang ada di ruang tamu. Dan dia pun segera keluar rumah buat mencari bala bantuan. Tapi sayangnya saat itu sepertinya tetangga itu nggak ada yang mau bantu si Dewi. Aduh Mbak Dewi, maaf ya, istriku sedang hamil. Aku takut kalau malam-malam pergi ke rumah Mbak Dewi. Warga RT sini pun mungkin nggak ada yang mau Mbak. Semua pada takut. Rumah Mbak serem sih, apalagi kita sering lihat Bu Lasmi duduk sambil pakai baju kebaya melotot ke arah kami. Sekali lagi maaf ya Mbak Dewi. Sepertinya mereka ini nggak ada yang membantu keluarga Dewi karena emang profesi ibunya Dewi ini yang buat mereka ketakutan kalau berurusan dengan keluarganya. Wah, gimana ini? Nggak ada yang mau bantu ibu. Saat itu juga Dewi memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Deyun ya walaupun rumahnya itu terletak jauh dari rumah Dewi. Kalau kalian ingat di cerita awal ya, Bu Deyun ini adalah sahabat ibunya Dewi ketika ekonomi keluarga mereka lagi memburuk. Dan bahkan menurut Dewi, sepertinya Bu Deyun ini adalah temannya ibu tuh keluar rumah ketika sedang mencari ilmu. Jalanlah tuh di malam itu Dewi menuju rumah Bu Deyun. Sekitar 1 jam, Dewi pun sampai tuh di rumah Bu Deyun. Disitulah diceritakan semua apa yang terjadi dengan ibunya Dewi. Mendengar kabar buruk itu, Bu Deyun sama keluarganya langsung tuh berangkat menuju ke rumah ibunya Dewi, Lasmi. Sesampainya di rumah, keadaan ibu ini benar-benar makin mengenaskan. Tubuhnya itu kayak kaku gitu, wajahnya juga semakin pucat dan ada darah yang keluar dari matanya. Bu, ibu nggak apa-apa. Dewi pun menangis melihat kondisi ibunya. Gimana nih Mbah Yun?
Mbah Lasmi sudah kayak gini keadaannya. Tolong Dewi, kamu ajak pindah dulu, Din. Kenapa harus pindah? Aku anaknya. Aku bukan anak kecil lagi. Ada apa sebenarnya? Ngomong aja. Aku udah sering diomongin orang. Aku udah capek hidup kayak gini terus. Di situ sempat terjadi konflik tuh antara Budeyun dengan Dewi. Karena emang Budeyun ini mengira kalau ibunya Dewi ini sudah meninggal dunia. Makanya dia menyuruh untuk memanggil dokter buat mengeceknya dan juga memanggil Pak Mudin untuk mengurus jenazah. Sementara menurut Dewi, tahu dari mana nih Budeyun kalau ibunya sudah meninggal dunia? Nah, saat lagi terjadi konflik inilah Budeyun menceritakan semuanya. Lasmi ini teman dekatku. Pahit manis, hidup susah pernah kami lalui bersama. Tapi aku tidak mengira jika akhirnya kita akan berpisah dengan keadaan yang seperti ini. Pagi itu, Lasmi datang ke rumahku dan mengajak untuk pergi ke salah satu tempat yang ada di luar kota untuk mencari ilmu ini. Sebenarnya dari dulu, waktu ayah Dewi masih ada, Lasmi juga pernah beberapa kali mengajakku untuk mengunjungi tempat tersebut guna mendapatkan ilmu yang katanya bisa digunakan untuk membantu orang lain. Tapi untungnya, tidak pernah sekalipun aku menyetujuinya. Karena aku tahu hal itu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Ditambah ilmu ini memang mendatangkan perewangan yang memiliki banyak sekali pantangan dan syarat yang harus dipenuhi. Syarat? Syarat apa itu? Salah satu syaratnya memang tidak boleh ada laki-laki di dalam rumah si pemilik ilmu ini. Ya, karena perewangan tersebut sangat tidak menyukai laki-laki. Karena katanya, setan tersebut dulunya adalah korban kebiadaban kaum laki-laki. Ketika ayah Dewi masih ada, Lasmi memang sempat menuruti perkataanku untuk tidak lagi mencari ilmu tersebut. Karena nantinya takut terjadi apa-apa kepada suaminya. Namun setelah ayah Dewi meninggal dan kebutuhan ekonomi yang sepertinya semakin menghimpit keluarga ini, akhirnya waktu itu pun aku tidak bisa lagi menahan keinginan Lasmi untuk kembali mendapatkan ilmu tersebut. Apa? Ilmu? Ilmu apa maksudnya? Ya, ilmu itu katanya bisa membantu orang lain. Ya, tentu saja semua itu dengan bantuan setan. Contohnya bisa digunakan sebagai penglaris atau mendapatkan jabatan hingga mencelakai orang. Ya ada, tapinya kita harus benar-benar merawat dan memberi makan setan tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mulai dari sesajen rutin, telur ayam Jawa, bunga-bunga, dan sebagainya. Di situ terkuaklah semua apa yang dilakukan oleh Ibu Dewi selama ini. Di situ juga Budeyun ini sebenarnya sempat kebingungan apa yang terjadi dengan Lasmi ini. Mengapa akhirnya dia berhenti? Tapi Dewi menjelaskan kalau dialah yang menyuruh ibunya untuk berhenti. Karena memang ibunya ini udah sangat tua dan juga Dewi ini nggak mau lihat mereka hidup terus-terusan kayak gini. Dan terjawab juga lah di situ kalau ternyata salah satu pantangannya adalah tidak boleh ada laki-laki di rumah. Pas masih terjadi dialog inilah, tiba-tiba semua yang ada di rumah itu dikagetkan dengan kemunculan sosok yang memakai baju yang sama dengan yang ibu pakai. Sosok tersebut berjalan pelan tuh dari arah dapur menuju ke luar rumah. Dan dia menoleh juga ke arah Dewi dan yang lainnya dengan tatapan yang datar tanpa mengeluarkan sedikit pun senyuman. Sosok yang diduga sebagai perewangan ibu itu terlihat cantik dengan baju Jawanya yang sepertinya menjadi ciri khasnya. Kehadiran sosok itu ditandai juga dengan bau bunga melati yang menyengat.
Semuanya cuma bisa bengong doang tuh ngelihat penampakan itu. Ya iyalah, orang lagi rame-rame, kok bisa-bisanya ada penampakan. Setelah itu, Bu Deyun inisiatif tuh ngajak yang lain buat baca tahlil dan doa lainnya. Dan berharap agar keadaan semakin membaik di pagi harinya. Sekujur tubuh ibunya tuh terlihat menguning dan Dewi ini cuma bisa pasrah doang melihat keadaan ibunya yang seperti itu. Di situ nenek tuh sempat bilang, kayaknya nih ibu itu nggak bisa meninggal loh sebelum ilmunya benar-benar dibersihin semua. Singkat cerita, nenek dan keluarga lain tuh akhirnya kumpul di rumah ibunya Dewi ya buat sekedar gantian lah ngaji berjamaah di samping ranjang ibunya Dewi. Begitu juga dengan para tetangga yang sepertinya mulai ada rasa iba nih ketika melihat kondisi ibunya Dewi yang sangat memprihatinkan. Dewi bilang segala cara udah dicobanya pada saat itu, mulai dari medis hingga spiritual. Tapi ya nggak ada satupun cara yang membuat kondisi ibu jadi lebih baik. 1 minggu berlalu dan nggak ada perubahan sama sekali untuk ibu. Jadi karena kondisi ibu yang nggak semakin membaik juga, ternyata ada salah satu saran nih dari tetangga. Mbak, kenapa nggak dibawa aja ke tempat ibu dulu mendapatkan ilmu tersebut? Nah, si Dewi ini mikir, yang ada salahnya juga cara tersebut dicoba. Singkat cerita, akhirnya Dewi ini pergi ke sana dan dia pun melakukan serangkaian ritual yang cukup rumit. Hingga akhirnya Dewi nggak pernah duga-duga di usaha terakhir inilah yang menyebabkan ibunya dapat meninggal dunia dengan tenang. Ibu sekarang sudah pergi. Semoga Tuhan memaafkan kesalahannya. Setelah kepergian ibu, Dewi itu menempati rumah tersebut bersama suami dan juga anak-anaknya yang semakin dewasa. Dan supaya Dewi itu bisa ngelupain cerita yang dialamin sama ibu, dia tuh merubah konsep rumahnya gitu loh. Jadi yang agak berbeda lah dari rumahnya yang dulu. Tapi ada satu penyesalan yang masih tersisa sama Dewi. Kalau aja nih si Dewi tahu pada saat itu ibu pengen pergi ke tempat tersebut untuk mencari ilmu, pasti Dewi langsung melarang dan menghentikannya. Tapi sayangnya, takdir telah berkata lain. Itu dia guys, sebuah kisah yang luar biasa sekali yang ditulis oleh Lakon Story. Dimana sebenarnya kalau di Twitter Lakon Story judulnya itu adalah Asih. Jadi awal kisah dari hantu Asih ini sebenarnya ada di channel YouTube Lakon Story yang berjudul Lelayu. Boleh banget kalian kalau pengen lihat langsung aja mampir ke channel Lakon Story, gue taruh linknya di deskripsi. Gue rasa cukup demikian episode Om Mamat pada kali ini, dimana kalian tahu sendirilah akibatnya kalau bersekutu dengan setan seperti apa. Seperti di cerita Dewi kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5, selamat menunaikan ibadah puasa. Ciao!